Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'd. Anak soleh dan soleha yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak ada henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufiknya lah sehingga kita dapat bertemu kembali ya di bulan Ramadan ini, walaupun masih ya seperti tahun lalu masih dalam suasana pandemi. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu kembali dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua juga kita tidak lupa ya senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengirimkan salam dan salawat kepada beliau ya sebagai Nabi yang menjadi uswah kita, sebagai suri tauladan kita ya, sebagai Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti kelak di hari kemudian kelak ya. Anak soleh dan solehah sekalian, hari ini ya Pak Guru masih seperti biasa membahas tentang masalah puasa. Anak soleh sekalian, tahukah kalian apa itu puasa? Ya, kalau kelas-kelas ini baru-baru ya kelas 5, ya kelas 5, ya kelas 5 atau ya kelas 5 kayaknya itu kita sudah singgung masalah puasa. Ya, jadi puasa itu anak soleh dan soleh sekalian, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu namanya puasa. Dan puasa ini telah dikenal ya jauh sebelum umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu umat-umat terdahulu juga sudah mengenal namanya puasa. Sebagaimana dalam ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Sejak zaman dulu manusia sudah mengenal namanya puasa. Ya, ini puasa sudah dikenal sama manusia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hewan dan tumbuhan juga berpuasa atau tidak? Ada yang tahu anak soleh dan soleha apakah ada hewan atau tumbuhan yang berpuasa? Mau tahu atau mau tahu? Kalau mau tahu nanti sebentar buka puasa ya. Kalau mau tahu sekarang akan kita bahas ya. Ternyata hewan dan tumbuhan ada juga yang berpuasa ya, seperti ular ya. Ular sewaktu dia mau berganti kulit ya, dari baju lama menjadi baju baru, dia akan berpuasa ya. Kenapa ular berpuasa? Agar suhu tubuhnya meningkat. Sehingga kalau suhu tubuh ular itu meningkat, maka kulitnya yang lama akan berganti menjadi kulit yang baru, baju yang lama menjadi baju yang baru. Jadi tujuan ular berpuasa untuk mendapatkan baju baru. Apa pelajarannya buat kita? Pelajarannya, sebagaimana ular berganti baju baru, baju lama menjadi baju baru, hendaknya puasa Ramadan ini kita juga, ya, kita bisa mendapatkan baju baru, ya, bukan baju baru yang dijual di mall Panakukan atau di pasar Marca atau di pasar Terong, ya, tetapi baju baru yang kita masuk di sini buat kita ini, yang berpuasa ini adalah baju baru yang tiap hari kita kita tenun ya, kita buat dari benang satu Ramadan hari pertama sampai terakhir kita tenun itu baju sehingga menjadi sebuah baju ya. Kita kuntal kita tenunlah ya, dari hari pertama kita tenun benang itu kita rangkai sehingga menjadi sebuah baju apa? Baju takwa ya.
baju takwa. Ini tujuan kita berpuasa. Ya, kita mendapatkan baju takwa. Karena sebaik-baik baju adalah baju takwa, bukan yang dijual di mall itu, yang dipakai untuk lebaran, ya. Tetapi kalau ayah dan umi membelikan kita baju baru, nanti pada saat Idul Fitri kita pakai, ya, itu juga disunahkan. Ya, tetapi bukan tujuan utama kita memakai baju baru itu, ya, anak soleh dan soleh sekalian. Tapi tujuan utama kita adalah baju takwa, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, ya bani Adam, qad anzalna alaikum, ya, libasa yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair. Ya, wahai anak cucu Adam, ya, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian, memberikan pakaian kepada kalian. Untuk apa pakaian itu? Untuk menutup aurat, ya, untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Tapi kata Allah, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Inilah yang kita rangkai, kita tenun dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, sehingga menjadi sebuah baju takwa yang kelak kita akan pakai, ya, untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Nah, ini pelajaran dari ular yang berpuasa untuk mendapatkan baju baru. Nah, yang kedua, binatang apa lagi yang kedua, ya? Binatang apa lagi yang kedua? Yang kedua binatang yang berpuasa juga adalah ayam betina. Tahu ayam? Nah, yang tiap hari kita makan itu ayam itu, ya. Ayam betina. Tanpa ayam betina maka tidak ada ayam juga, ya. Siapa yang mau melahirkan kalau tidak ada ayam betina? Ya, siapa yang mau bertelur, ya? Nah, kenapa ayam betina berpuasa? Anak soleh dan soleh sekalian, ayam betina juga berpuasa untuk meningkatkan suhu tubuhnya, ya, memanaskan suhu tubuhnya untuk mengerami telurnya. Nah, kalau dia badannya tidak panas, suhu tubuhnya tidak meningkat, maka telurnya tidak akan menetas. Ya, dia tidak punya keturunan, tidak punya anak ayam, tidak punya generasi. Jadi tujuannya ayam betina berpuasa agar dia dapat melahirkan generasi ayam berikutnya. Nah, apa hikmah atau pelajaran kita bisa ambil dari ayam betina ini juga, anak soleh sekalian, soleh dan soleh sekalian juga, ya. Pelajaran kita bisa ambil, anak soleh dan soleha, ya, bahwasanya, ya, semoga puasa ini, ya, dapat menjadikan, ya, generasi kita ini, ya, kalian semua ini menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang cinta Quran, ya, generasi yang cinta ibadah, ya, karena dilatih dalam bulan Ramadan ini, ya, generasi yang siap memperjuangkan, ya, Islam dan kaum muslimin, ya, generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tujuan atau hikmah dari ayam betina yang berpuasa, ya, agar kelak lahir generasi-generasi yang cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, hewan. Hewan banyak sekali berpuasa, penguin ya. Selanjutnya, ya, kita tutup, ya, karena sudah waktunya sudah banyak juga ini, ya. Sudah Pak Guru sudah sudah mau buka puasa juga ini, ya. Nah, kita pindah ke tumbuhan, ya. Kira-kira anak soleh dan soleh sekalian, tahu tidak tumbuhan yang juga berpuasa? Nah, ternyata tumbuhan juga berpuasa. Tumbuhan namanya pohon angsana. Nah, kenapa pohon angsana berpuasa? Dalam artian, ya, pohon angsana berpuasa, dia tidak menyerap air, ya, dari melalui akar-akarnya, dan dia juga tidak melakukan fotosintesis. Ini orang yang sudah belajar fotosintesis ini di pelajaran IPA, dia sudah tahu apa itu fotosintesis, ya. Jadi dia tidak melakukan fotosintesis dan juga tidak menyerap air melalui akarnya. Jadi dia berpuasa, tidak makan juga ini pohon angsana. Apa tujuannya pohon angsana ini berpuasa? Ya, tujuannya agar apa? Daun-daun yang tua ini itu berganti menjadi daun-daun yang baru, daun-daun yang muda. Nah, apa hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari puasanya pohon angsana ini, anak soleh dan soleh sekalian?
bahwasanya semoga puasa kita juga ini ya sebagaimana gugurnya daun-daun tua menjadi daun yang baru ya pada pohon sana itu, maka kita berharap juga puasa ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita ya, berganti dengan amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kebaikan kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat tidak baik kita ya dapat kita rubah di bulan Ramadan ini sehingga menjadi kelak nanti di luar bulan Ramadan menjadi sifat dan kelakuan-kelakuan yang buruk tadi berganti dengan yang sifat yang baik ya, kelakuan-kelakuan yang baik ya. Itu daripada tujuan daripada puasa kita di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan menggantikannya dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan ya, perihal berpuasanya hewan dan tumbuhan yang dapat menjadi pelajaran bagi kita ya. Kesimpulannya ya, semoga puasa kita ini dapat menjadikan kita orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, dengan pakaian takwa kita menyusun 11 hari berikutnya. Yang kedua ya, dengan berpuasa ini dapat ya memunculkan generasi-generasi yang Qur'ani, cinta kepada Quran dan cinta kepada sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, semoga ibadah puasa kita ini dapat ya menggugurkan ya dosa-dosa kita dan menggantikannya dengan amal kebaikan. Nah, yang kita harapkan ya, dan dapat menjadi tabungan kita kelak nanti di hari kiamat kelak insya Allah ya. Terakhir ya, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah atau akan yang menonton video tausiah ini, yang walaupun ringkas ya, walaupun kalian sudah paham sebetulnya tentang makna daripada takwa dan sebagainya, tapi Pak Guru ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan jazak kepada kalian semua ya. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa dan negara, dan terutama berbakti kepada agama kita ini ya. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.